Mari kita mulai dengan mengatakan bahwa sukses besar itu tidak normal. Itu tidak biasa dan bahkan gila. Orang pekerja keras yang normal jarang menjadi ultra sukses. Orang normal bekerja sangat keras dalam pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan. Orang normal mengikuti semua norma masyarakat umum. Pergi ke sekolah, mendapatkan pekerjaan yang baik, menikah, membeli rumah, dan punya anak. Orang normal puas dengan gaji yang mereka dapatkan setiap bulan, dan nyaman dengan situasi mereka yang berkecukupan. Namun bagaimana dengan mereka yang ultra sukses? Dalam arti, memiliki sumber pendapatan jauh di atas rata-rata orang di sekitar mereka. Mari kita pertimbangkan kutipan dari Steve Jobs ini. Ini untuk orang gila, orang aneh, pemberontak, pembuat onar, orang yang melihat sesuatu secara berbeda. Mereka tidak menyukai aturan. Anda bisa setuju atau tidak setuju dengannya, memuliakan atau menjelekkan mereka. Tapi satu-satunya hal yang tidak dapat Anda lakukan adalah mengabaikan mereka karena mereka mengubah banyak hal. Mereka mendorong umat manusia maju, dan sementara beberapa orang mungkin melihat mereka sebagai orang gila. Kami melihat mereka sebagai orang-orang jenius, karena orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia adalah orang-orang yang melakukannya. Mari kita simak sifat-sifat orang-orang gila ini. Orang gila itu suka menciptakan suatu tren baru yang awalnya cenderung tidak masuk akal di persepsi orang normal. Namun akhirnya berhasil dan menjadi tren yang populer dan diterima oleh masyarakat. Contohnya pendiri Aqua, Tirto Utomo. Tahun 1973 dia disebut orang aneh karena idenya menjual air putih dalam kemasan yang harganya di atas bensin bahan bakar utama saat itu. Padahal waktu itu, air putih melimpah dan gratis. Pada tahun 1970-an, minuman air putih atau air tawar yang dikemas dalam botol merupakan hal yang dianggap tidak lazim. Membotolkan air minum saat itu masih dianggap hal yang aneh dan sulit diterima. Kini, perusahaannya sudah mengantarkan ia dan keluarganya masuk deretan orang terkaya di Indonesia. Ketika orang gila telah menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri, mereka tidak peduli dengan kemungkinan kegagalan. What if? Bagi mereka, tidak ada rencana B karena rencana A pasti akan berhasil. Sementara orang normal sering mewaspadai rasa takut akan kegagalan, orang gila tetap melanjutkan perjalanan mereka. Bagi mereka, kegagalan adalah sebuah kata tanpa arti. Kemampuan untuk mengabaikan rasa takut akan kegagalan inilah yang membuat orang gila lebih mungkin berhasil. Ketakutan itu tidak nyata. Satu-satunya tempat di mana rasa takut bisa ada adalah dalam pikiran kita tentang masa depan. Ini adalah produk dari imajinasi kita, menyebabkan kita takut pada hal-hal yang tidak ada dan mungkin tidak akan pernah ada. Itu hampir gila. Jangan salah paham. Bahaya atau kans kegagalan akan selalu ada. Tapi ketakutan adalah sebuah pikiran. Will Smith. Orang gila didorong oleh hasrat atau passion, bukan uang. Apabila uang ada tujuan akhir, maka energi Anda menjadi terbatas. Anda mungkin mencapai kesuksesan finansial, tapi Anda akan kehabisan tenaga. Itu tidak cukup untuk menopang Anda. Dengan passion sebagai motivator utama Anda untuk maju dan meraih sukses, Anda menjadi selalu bersemangat. Dan tidak ada yang dapat memadamkan semangat Anda. Ini akan membawa Anda menuju kesuksesan yang lebih lama dan lebih kuat. Saya melakukan segalanya untuk memastikan pelanggan saya senang, karyawan saya senang, masyarakat sehat. Saya akan fokus pada pelanggan. Saya tidak fokus untuk menghasilkan uang. Saya fokus untuk menghasilkan nilai. Jack Ma. Sebagian besar waktu dalam hidup Anda adalah bekerja.
Dan satu-satunya cara untuk benar-benar puas adalah dengan melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Steve Jobs. Orang normal tidak sabar untuk beristirahat dan tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak sabar untuk pulang kerja, duduk di depan TV, atau bersantai. Mereka selalu mengeluh tentang terlalu banyak waktu dan energi tersita untuk bekerja dan tidak cukup waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Namun, orang gila memiliki semua waktu, semangat, dan energi di dunia. Mereka mendedikasikan diri untuk tujuan mereka dan bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan keterampilan mereka. Fokus dan energi niat ini pasti memberi mereka keuntungan untuk sukses. Begitu orang gila gagal dalam sesuatu, mereka tidak depresi dan menyerah. Mereka mencoba melakukannya lagi dan lagi. Jika mereka menghadapi kegagalan terus-menerus, mereka akan membuka pikiran mereka terhadap ide-ide baru. Mereka tidak kaku dan terpaku pada ide-ide mereka sendiri. Mereka selalu menyambut ide-ide baru. Mereka keras kepala tentang tujuan mereka, tapi fleksibel tentang metode dan strategi untuk meraih tujuan tersebut. Perilaku ini membuat mereka terus maju dan menikmati perjuangan mereka. Itu sebabnya dikatakan juga bahwa orang sukses itu gila dan memiliki mindset yang berkembang. Begitu orang gila memfokuskan dirinya dalam suatu tujuan, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Orang gila menjadi terobsesi dengan masalah tertentu dan bagaimana menyelesaikannya. Mereka menjadi begitu asik sehingga tidak peduli betapa mustahilnya suatu tugas. Mereka akan selalu menemukan jalan. Ini adalah faktor X yang akan mendorong orang gila untuk berhasil dalam tugas yang sudah lama ditinggalkan oleh orang normal karena frustasi. Seperti quote Jack Ma, "Hari ini sulit, besok jauh lebih sulit, tetapi lusa itu indah." Kebanyakan orang menyerah besok malam. Orang gila tidak melabeli orang. Mereka hanya tertarik dengan apa yang ada dalam diri seseorang. Sementara, orang normal memisahkan orang ke dalam label ras, agama, jenis kelamin, spesialisasi karir. Orang gila hanya melihat hati dan hasrat. Dengan tidak melabeli orang lain, orang gila dapat mengelilingi diri mereka dengan kelompok berbakat yang sangat beragam dan membuka potensi dan kemampuan optimal kelompok mereka untuk bertindak untuk mencapai tujuan mereka. Sebenarnya tidak ada yang salah menjadi orang normal dan tidak ada yang salah juga menjadi orang gila. Apa yang menjadi tujuan hidup Anda dan bagaimana Anda akan hidup adalah balik ke Anda, keputusan Anda sendiri. Anda bisa memilih menjadi orang-orang normal dengan penghasilan yang cukup dan keluarga yang berbahagia, dengan rumah dan kendaraan yang secukupnya pula. Mungkin akan lebih banyak waktu untuk Anda dan keluarga untuk menikmati momen-momen berkualitas bersama, bersyukur dan berbahagia dengan yang ada. A good quality of life. Atau, Anda bisa mencoba untuk menjadi orang-orang gila dengan karakteristik seperti yang dibahas sebelumnya. Apabila berhasil, maka Anda akan mendapatkan kekuatan finansial yang besar dan Anda akan lebih sibuk dalam kehidupan pekerjaan dan usaha Anda. Secara materi, Anda akan mampu tinggal di rumah yang lebih besar dan kendaraan yang lebih mewah. A good quantity of life. Kedua pilihan ini sama baiknya, dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang paling penting adalah pilihan yang manakah yang Anda rasa lebih memberikan makna dalam kehidupan Anda. Sedikit tambahan, ini adalah pertanyaan khusus untuk Anda yang telah memilih pilihan hidup sebagai orang gila. Apakah Anda sudah cukup gila untuk meraih kekayaan besar di masa depan Anda? Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.